Jadi oke. Jadi saya akan coba untuk membuat satu metode. Jadi bukan cuma sekedar dalam perancangan kita menggunakan pendekatan tertentu. Dalam juga menggambar, mendesain kita juga eh, melakukan pendekatan-pendekatan juga. Jadi di sini saya akan mencoba dengan metode mungkin menerapkan sesuatu yang eh, bagaimana sih untuk bisa mempercepat menggambar. Apalagi ini gambarnya lebih cenderung denanya itu lebih mendekati ke, ya, jadi pola gridnya itu em, 3 kali lebih lebih cenderung pola grid yang 3 3 meter. Jadi kita akan coba ini. Jadi untuk gambar tampak samping kanan ini kita akan gunakan untuk menjadi gambar tampak samping kiri. Jadi yang pertama ini kita copy rotasi dulu, rotasi terus C copy seperti ini. Oke, kita arahkan dulu gambar ke atas. Jadi seperti ini. Terus kita pertemukan dulu garis yang bagian belakang ini. Terus ini setelah itu ini kita mirror. Kita gunakan titik mid point yang di garis ini. Jadi seperti ini. Nah, gambar ini akan menjadi tampak samping kiri. Oke, jadi setelah itu kita coba buat garis bantu. Kita pastikan dulu garis-garis yang ada sejajar. Oke, sejajar kan ini. Jadi garis pinggiran untuk yang di samping kiri ini tetap kita buat. Oke. Nah, ini yang tadi ini belum sempat di move tadi belum sempat digunakan. Kita harus membuat ini sejajar dengan yang di lantai 2. Pastikan ini sejajar. Oke, kalau garisnya sudah sejajar semua, sekarang kita tinggal lihat posisi yang ya agak berbeda, cuman yang posisi yang ada di posisi tangga dengan yang di toilet ini. Ini kita hapus dulu. Kalau yang bagian belakang ini nggak perlu dihapus karena kan sama ini sebenarnya. Baik kiri atau kanan tetap bagian belakang ini tetap sama. Jadi kita nggak perlu menggambar lagi ini. Yang kita tinggal ubah yang bagian tengah dengan bagian depan sini. Ini kita buat garis bantu juga. Ini kita tinggal pindah. Terus untuk tinggi dari bagian tangga itu kita ambil dari sisi tampak ini, tampak depan yang bagian ini kan yang bagian tangga. Ambil garis ini seperti ini. Jadi posisi tangga posisi yang di sebelah sini kita coba buat dulu kotaknya itu. Jadi ini bagian tangga. Ini garis ini kita tinggal sesuaikan. Itu garis ini kita hapus. Jadi yang bagian belakang ini kan ini sama. Baik kiri atau kanan tetap sesuai DNA ini tetap sama. Tinggal ini yang kita ubah tadi posisi
bagian tangga di sini, atap juga sama, kita nggak perlu berubah. Nah, yang bagian ini yang nanti kita akan ubah karena di sini di lantai 2, ini yang lantai 2, ini ada posisi kamar. Ini garisnya, berarti posisi kamar berubah ke warna hijau. Pastikan. Jadi ini posisi batas untuk garis bagian dinding kamar yang bagian depan. Kalau ini untuk garis tangga sih, anak tangga yang di bawah ini. Supaya tidak mengganggu seperti ini. Selanjutnya untuk ini bagian kamar di sini. Yang ini. Dan posisi kamarnya itu ini sejajar. Kalau kita perhatikan di tampak ini, garis yang ini. Garis dinding ini. Nah, sejajar. Jadi ini pun kita sesuaikan. Oke, garis ini kita hapus, ini kita hapus. Posisi kamar sini. Sekarang kita tentukan untuk wilayah carport. Ini kita tinggal pindahkan garis ini. Ingat ini yang tangga tadi. Kita buat garis pembatas yang ini batas tiang. Nah, ingat untuk tangga kita langsung saja mengambil garis yang ada di tampak ini. Jadi perhatikan yang garis ini untuk plus minus 00, ini untuk garis teras. Ini garis teras, ini garis arah tangga. Jadi supaya cepat kita tinggal pindahkan saja ini copy. Terus kita pindahkan ke sini. Supaya kita tahu batasnya untuk plus minus 00 berarti garis yang satu ini. Ini akan menentukan lantai pada teras. Nah, ini plus minus 00 kan ini. Kalau kita membuat untuk, kalau seandainya kita membuat garis potongan atau menentukan lantai bagian dalam untuk lantai 2, ini garis ini kita tinggal copy sejauh 3,60 meter sesuai dengan level lantai. Berarti ini nanti level lantai untuk lantai 2, ini lantai 1. Ini kita untuk menentukan garis pinggir pada dinding ini yang di bawah, yang kamar yang satu ini kan dia agak menonjol ke depan. Jadi ini kita coba buat garis untuk membatas. Ya, sorry. Oke. Jadi untuk kamar posisinya di sini, pas di garis ini. Oke, kita coba buat garis tebal di sini. Jadi kamar itu dia menonjol maju ke depan sampai di sini. Ini batas carport yang tadi. Oke, ini kita hapus. Sekarang jadi seperti ini. Jadi posisi lantai kan di sini, posisi lantai. Tapi ingat di dalam bangunan itu ada struktur. Biasanya di pinggiran ini kalau kita buat potongan di sini ada ring balok. Biasanya seperti ini. Ring balok untuk penutup, untuk menutupi ini. Ini nanti kalian akan dapat di gambar struktur. Kalau kalian buat potongan seharusnya di sini nanti di potongan ini ada balok ini di sini. Ini kita hapus. Sekarang kita buat untuk lebar kolom. Nah, ini kan yang garis tadi.
Jadi ini adalah lebar kolom seperti ini. Selanjutnya untuk bagian carport ini, di sini ada yang kurang, ada yang terlewatkan sebelumnya. Jadi yang untuk di denah ini nanti di bagian sisi ini kan nanti harus sejajar. Ini kan harus sejajar. Jadi untuk memastikan ini sejajar, ini kita tambahkan satu tambahan kolom atau dinding tambahan di sini. Jadi nanti seperti ini ya. Nah dinding ini atau kolom tambahan sih ini, untuk membuat carport ini jadi sejajar. Jadi carportnya itu agak melebar sini nantinya. Seperti ini. Nanti kita coba tinggal ini kita coba copy. Karena di sini tadi tidak ada untuk kolom. Putar. Jadi nanti carport ini agak melebar begini ya. Seperti ini. Nah, berarti di sini kita butuh juga berarti di sini ada tambahan dinding. Kita buat garis untuk kolom bagian depan. Ini kita buat garis yang tipis dulu. Selanjutnya ini kita buat garis untuk pada teras bagian depan tadi. Terus di sini nanti ada rumah tangga di sini. Sorry. Ini harus dijajar dengan garis yang ini. Nah, ini garis bantu ini kita hapus. Ini kan bagian teras ini. Nah, di sini nanti kita buat ini garisnya untuk struktur pada kanopi pada carport. Kita tinggal hapus.
Nah, ini ada jarak, ada jeda ini memang di sini. Tapi kita bisa jadi yang di sini untuk garis ini kita hilangkan saja ini. Karena nanti ini kita akan tutup. Jadi di sini tidak ada lubang di sini. Karena tidak baik nanti di sini kalau di sini ada lubang, terus nanti airnya bisa tampias sampai di area untuk teras. Oke, jadi ini lubang ini karena ini kan batas nanti batas pagar. Pagar yang di tampak depan yang ini. Tampak samping ini yang batas pagar yang tadi. Tapi ini kan bolong. Kita tinggal sesuaikan. Jadi di sini untuk bagian tampak samping kiri, karena berhubung yang di DNA itu ini tidak ada jendela. Tapi kalau kita di sini, ini kan untuk lantai 2. Lantai 1 sebenarnya kita juga bisa terapkan. Ini kan ini lantai 1, yang ini lantai 2, kamar. 1 jendela saya sudah cukup. Ini ruang makan, ini dapur. Jadi di sini juga kita sebenarnya kita bisa tempatkan juga jendela di sini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, memang di awal bentuk ini saya mencari secara acak di YouTube, terus coba untuk menerapkan untuk materi ini, materi perkuliahan ini. Ini saya tambahkan jendela untuk yang di lantai 1, yang sebelah sini. Kenapa sebelah kiri ini? Kalau seandainya di bagian ini saya nanti fokus ke ruang makan, berarti nanti di sini area keliling ini biasanya untuk area dapur kering dan dapur basah. Seperti ini. Area persiapan untuk dapur kering dan dapur basah. Kenapa sebelah sini jendela? Dengan asumsi mungkin yang sebelah kanan ini kita bisa tempatkan peralatan elektronik seperti kulkas, atau mungkin di sini ada yang kompor listrik, kompor gas seperti itu, yang tidak diharapkan untuk bagian ini ada jendela. Jadi bagian ini cuman dengan asumsi yang sebelah kiri ini untuk dapur basah, sebelah kanan ini jendela untuk dapur kering. Jadi ini asumsi saya ini. Jadi seperti itu. Oke, kalau kita membuat jendela berarti kita buat garis di sini. Tapi khusus cuma untuk lantai 1, lantai 2 saya rasa tidak perlu karena kamar juga kalau terlalu banyak bukaan juga tidak baik. Karena kamar kan lebih bersifat privat. Nah, ini garis batas untuk jendela pada dapur. Dan ingat, biasanya saya membedakan antara tinggi jendela pada rumah tinggal dengan bangunan formal. Biasanya kalau bangunan formal, contoh sekolah atau kantor, biasanya minimal tinggi jendela itu dari lantai itu minimal 90 cm. Tapi kalau untuk rumah tinggal bebas. Malah ada yang sejajar dengan lantai yang mirip pintu, padahal itu jendela. Tapi khusus untuk dapur, itu tidak mungkin kita membuat tinggi jendela seperti jendela yang lain. Jadi kita harus sesuaikan dengan kalau seandainya di sini kita akan membuat area persiapan, berarti di sini biasanya ada entah itu meja beton atau dengan material yang lain, tapi di sini biasanya ada ruang persiapan untuk dapur, makanya di sini ada meja. Berarti kita acuannya dari tinggi meja.
Kalau tinggi meja kita antara 80 sampai 90 cm, berarti tinggi jendela itu diharapkan lebih tinggi minimal 15 cm dari em, dari apa meja yang ada. Jadi contoh kalau di sini, oke kita tentukan di sini ini batas untuk teras sesuai dengan hitungan kita kan teras itu ke plus minus 0 kan dia naik 10 cm. Perkiraan lantai di sini. Nah, kalau kita nanti pakai meja yang tingginya sekitar 90 cm, ini batas batas untuk tinggi meja, berarti jendela itu harus di atas sedikit, minimal 15 cm. Jadi ini batas untuk ketinggian jendela pada dapur. Oke, kita garis dulu supaya jangan sampai lupa. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Dan ini batas untuk kan yang plus minus 00. Nah, untuk batas untuk kosen yang atas kita sejajarkan dengan tinggi pintu. Tinggi pintu saya menggunakan 2,10 meter. Nah, ini batas atas. Jadi untuk posisi jendela seperti ini. Jadi untuk menentukan tinggi jendela kita sesuaikan dulu untuk posisinya. Jangan sampai mengganggu nanti di saat kita membuat gambar 3 dimensi. Oke, kira-kira seperti ini untuk jendela. Saya juga bisa modifikasi, tapi nanti kita modifikasi untuk jendela ini. Jadi kalau dari muka tanah 2,60 meter dikurangi dengan ini 50. Jadi tinggi jendela itu 2,10 meter. Oke, untuk bagian belakang juga mungkin ini kita bisa tambahkan sunscreen. Karena ini jaraknya terlalu tinggi, jadi bagusnya ini bisa ditambah sunscreen di sini. Oke, sekarang ini posisi tangga. Ini posisi tangga. Sekarang kita pas untuk bagian tangga ini kan di bawah, yang bawah ini kan ada toilet, kamar mandi juga lah, karena situ ada kloset plus shower. Terus bagian atasnya ada bordes untuk tangga. Nah, sebelah sini. Sekarang ada baiknya yang pada posisi toilet atau kamar mandi itu kita tambahkan di sini ventilasi kaca lah untuk penghawaan. Nah, penentuannya dari ini. Ini garis untuk batas lantai bawah pada kamar mandi. Sedangkan ini batas untuk plus minus 00. Ini kita copy dulu. Jadi kita gunakan acuan yang ini. Jadi di garisnya tadi. Jadi ini dari teras ini naik 10 cm. Ini untuk plus minus 00 tadi, yang titik 00
Ini kita pindahkan ke sini. Jadi untuk lantai kamar mandi, lantai kamar mandi ini masih di bawah dari muka tanah. Karena ini kan posisinya -65, sedangkan untuk muka tanah kan -50. Jadi masih 15 cm di bawah muka tanah. Jadi ada galian di situ. Oke, sekarang untuk menentukan tinggi ventilasi, kita acuannya dari lantai ini. Lantai ini terus kita buat garis setinggi pintu 2,10 m dulu. Seperti ini. Terus kita langsung buat kosen. Untuk ventilasi kita pakai acuan saja yang standar 50 kali 50. Terus posisinya kalau di Dena toilet sebelah sini, kayak kloset sebelah sini, sedangkan untuk shower yang sebelah sini. Jadi kita tempatkan di atas dari kloset. Kita buat garis bantu dulu, mencari bagian tengah. Dan ingat, bagian kosen juga kita sejajarkan dengan sama dengan tinggi pintu. Oke, jadi kira-kira seperti ini posisi untuk ventilasi. Oke, sekarang kita tinggal menentukan posisi. Jadi di bordes, ada baiknya di tangga itu kita tambahkan jendela di sini. Kita ambil acuan juga dari ini untuk mendapatkan batas garis tinggi bordes. Jadi kita copy. Kita pindahkan di sini. Jadi yang tadi ini batas garis ini kan batas 2,10 m. Ini kita pindahkan sesuaikan dengan level yang ada. Berarti garis bordes ada sebelah sini. Ini untuk lantai bordes. Sesuai dengan acuan ukuran yang kita ambil dari ukuran tangga tadi. Nah, untuk membuat jendela, kita sesuaikan saja dengan jendela-jendela yang biasa dibuat untuk rumah tinggal. Jadi lantai itu naik sekitar 30 cm, 30 atau 35 cm. Selanjutnya kita buat juga tinggi. Kita buat saja acuannya sejajar dengan pintu 2,10 m. Nah, sekarang ada baiknya kita buat jendela ini jangan terlalu menempel. Jadi sekiranya kita buat jaraknya dari kolom itu sekitar, kita buat saja 30 cm. Jadi ini kita offset 30 cm seperti ini. Ingat ini batas untuk lantai bordes. Jadi kira-kira posisi jendela sebelah sini. Jadi ingat untuk menentukan posisi jendela atau ventilasi ataupun pintu, usahakan sesuai dengan ukuran yang kita buat sebelumnya. Jangan kita kira-kira saja tanpa kita pertimbangkan untuk ukuran yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita juga harus konsisten di saat membuat gambar tampak, sesuaikan dengan ukuran yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi acuan waktu saya buat tangga ini mengapa tidak saya hapus, karena nanti ukuran-ukuran ini akan jadi acuan nanti untuk dari membuat tampak sampai ke 3 dimensi. Acuannya akan di sini. Jangan sampai ini dihapus karena ini akan mengacu
ke gambar kalian nanti berikut. Oke, seperti ini untuk modifikasi itu, untuk membuat jendela untuk dimodifikasi, yang penting ukurannya sudah ada, posisinya jelas, biar nanti untuk bisa kita finishing gambar, baru kita bisa modifikasi. Tapi seperti ini saja dulu. Sampai sini ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya? Oke, kita coba tambahkan untuk melihat proporsinya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini untuk tampak samping kiri. Tidak banyak perubahan. Bagi yang bagian belakang ini kita tadi cuma tambahkan sunscreen. Yang berubah banyak memang yang bagian depan ini. Jadi tetap menggunakan siluet pada gambar tampak samping kanan. Terus kita tinggal tambah garis-garis yang sesuai dengan tampak yang ada. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Ingat ya, acuannya tetap dari gambar Dena. Oke, sekarang kita bisa langsung membuat gambar tampak belakang. Oke, acuannya juga dari gambar tampak depan. Ini kita tinggal mirror. Ini kita copy rotasi. Oke, yang bagian yang tidak diperlukan itu bisa dihapus. Kita cuma menggunakan siluetnya saja yang di sini.
Terus selanjutnya kita buat garis bantu sesuai dengan apa yang ada di tampak samping kiri atau samping kanan. Kita ambil acuannya. Kita copy, kita buat juga garis bantu sini. Oke, seperti ini. Oke, kita tambahkan pertama untuk kanopi yang sudah jelas tadi. Ini. Selanjutnya ini tralis pada balkon. Dan ini sunscreen pada lantai 1. Ini pagar. Selanjutnya kita buat garis bantu untuk tangga pada teras. Ini naik 10 cm untuk plus minus 00. Ini tangga. Selanjutnya garis-garis ini kita hapus. Oke, seperti ini. Jadi untuk pagar pada balkon dengan sunscreen, ini kita copy saja yang dari sini. Atau udah tampak ini juga bisa. Untuk kanopi kita move, nggak usah terlalu jauh, sekitar 15 cm saja. Yes. Selanjutnya kita buat siluet. Ini kita pakai garis 0,4.
Kita buat 0,3 saja, terus yang bagian kanopi ini kita pertebal buat 0,5. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan di sini pintu, jendela, juga nanti pada sisi ini kan ini ada lantai 2 ada kamar mandi, nanti ada ventilasi di sini. Juga di sini ada ruangan laundry, juga di sini kita akan tambahkan ventilasi. Nah, tadi kita lupa di sini tambahkan untuk garis plus minus 00. Cm. Selanjutnya kita buat garis bantu untuk pintu. Pintu dan jendela juga bisa. Oke, untuk garis ini nanti tidak diperlukan karena nanti tertutup oleh kolom. Nah, di sini tetap kita acuannya ke 2,10 m tinggi. Terus untuk jendela kita bisa mengambil tinggi jendela yang kita sudah buat sebelumnya. Oke, kira-kira seperti ini untuk jendela. Nanti bisa juga kalau ingin untuk memodifikasi, silakan. Nah, untuk jendela lantai 2, ini kita buat sama. Jadi ini tinggal kita copy. Kita cepat, 3,60 m. Oke, karena sama, kita buat sama. Ini untuk lantai 1 dan lantai 2 bagian belakang. Untuk ventilasi, jadi pertimbangannya kalau yang dari Dena, ini 3,60 m, terus dia turun di sini, jadi 3,55 m, turun 5 cm, sama juga kalau yang, jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita buat di Dena. Jadi kalau yang di laundry itu minus 0,05, kamar mandi WC, oh ini 5 cm ya ini. Kalau tinggi kalau 10 cm. 355 dengan 0,05 minus. Jadi kita tentukan dulu plus minus 00, terus turun 5 cm. Yang atas juga sama. Ini 360, turun 5 cm. Nah, ini kita bisa buat garis pantai dulu. 2,10 m. Untuk ini coba kita buat pada tengah ruangan. Kita buat garis pantai. Bisa mendapatkan bagian tengah.
Jadi ini kita copy, tujuannya dari garis ini 2,10 meter. Jadi posisinya ini harus terukur ya. Oke, jadi untuk tampak belakang, oh ya, di sini posisinya adalah bagian atap ini yang miring, yang bagian ini. Ini kita coba offset 15 cm dulu. Terus kita buat garis. Ini kita hapus. Kita copy saja ini. Jadi ini atap ya, atap yang miring ini, posisi miring ini. Oke, ini tinggal ganti tampak belakang. Kalau untuk ukuran, acuannya tetap sama ya. Kalau ada yang bertanya untuk ukuran, pokoknya ukurannya tetap mengacu pada tampak yang kita sudah buat sebelumnya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Jadi ini sudah samping kiri, tampak belakang. Oh ya, ini yang bagian ini kita tutup saja ini ya. Ini tampaknya kurang bagus untuk tampilan. Jadi yang bagian ini dari tampak belakang, untuk tampak depan ini kita tutup sepenuhnya. Oh, sebentar, ini ada yang kurang di sini.
Oh, ya sudah. Ini sudah pas. Jadi untuk yang ini kan yang bagian samping kiri ini memang agak rendah. Yang sebelah sini bagian ini agak rendah. Ini yang bagian sebelah kanan ini agak tinggi. Oke, jadi tampaknya seperti ini. Nah, pertanyaan? Saya untuk materi ini saya coba buat yang polos karena durasi waktu juga. Karena kalau kita tambah-tambah yang lain memang mungkin agak lama, apalagi nanti di dalam pembuatan tiga dimensi. Untuk tiga dimensi nanti minggu depan karena em, lumayan juga waktunya kalau untuk dalam pembuatan tiga dimensi. Karena nanti kita akan ada penambahan-penambahan layer, terus jangan lupa acuan ukuran yang ada di gambar posisi tangga ini, acuannya nanti akan dari sini. Jadi kita nanti akan membuat dulu lantai, karena dinding ini sudah, kita akan membuat lantai dulu, lantai 1, lantai 2, terus lantai pada kamar mandi, pada laundry, terus nantinya kita akan mulai membuat gambar tangga, membuat tiga dimensi pada tangga dengan acuan gambar ini. Oke, sampai di sini. Jadi ini untuk materi kali ini tugasnya sampai dengan tampak belakang. Jadi tampak samping kiri dan tampak belakang. Bagaimana, ada pertanyaan? Masalah ukuran, silakan kalau ada yang bertanya. Jangan sampai nanti bingung untuk penentuan ukuran. Sebenarnya acuannya dari gambar-gambar yang sudah ada sebelumnya. Ini benar-benar sudah paham ini.
Oke, bagaimana? Memang sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ini saya stop record.